Dalam dunia gulat profesional dikenal sebuah istilah yang disebut gimmick. Ini merupakan sebuah konsep karakter yang dibawakan atau diperankan oleh seorang pegulat dalam storyline dan match-match gulat. Sebuah gimmick atau karakter biasanya dibuat oleh kreatif atau penulis cerita yang bekerja di belakang layar. Beberapa kali juga ada konsep karakter yang memang berdasarkan ide dari sang pegulat itu sendiri. Di antara banyak sekali gimmick di WWE, ada beberapa gimmick yang sangat dekat dengan konsep supranatural. Atau dalam kata lain, gimmick-gimmick tersebut digambarkan sebagai seseorang yang mempunyai kekuatan goib. Ya tentunya semata-mata hanya sebuah peran untuk membuat show semakin menarik. Berikut adalah 10 pegulat yang digambarkan memiliki kekuatan goib di WWE. Selengkapnya di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Yang pertama, Gangrel. Sudah jelas lah ya, karakter Gangrel adalah seorang vampir. Bukan seperti Kevin Thorne yang di ECW berdandan seperti vampir tapi ngomongin soal gotik. Di zaman Attitude Era, sangat jelas ditampilkan kalau Gangrel adalah seorang vampire atau vampir. Gigi taring yang panjang, meminum darah dari sebuah cawan antik, dan entrance-nya pun sangat menjelaskan hal tersebut. Dia muncul dari bawah di tengah-tengah api. Nama Gangrel pun terinspirasi dari nama sebuah role-playing game yang cukup terkenal, Vampire the Masquerade. Walaupun seorang vampir, WWE sangat jarang mempertontonkan kemampuan supranatural yang harusnya dimiliki seorang vampir. Tetapi ada suatu masa di mana Gangrel sempat menggunakan kekuatannya saat menumpahkan banyak sekali cairan darah. Sesekali Gangrel juga sempat muncul dan menghilang dengan konsep klasik lampu hidup dan mati. Yang kedua, Papa Shango. Sang dukun ilmu hitam Papa Shango cukup menjadi perbincangan di tahun 90-an. Kemunculannya cukup membuat beberapa pegulat besar saat itu tersiksa. Seringkali dia mengeluarkan kekuatan mistisnya. Salah satunya yang cukup konyol adalah saat cairan hitam keluar dari kepalanya Ultimate Warrior saat itu. Memang sih itu terlihat biasa saja, tetapi di masa 90-an itu cukup membuat beberapa pegulat merasa sangat terganggu. Kesan goib ilmu hitam cukup bisa dirasakan dari kehadiran Papa Shango. Ia juga sempat feud dengan Undertaker beberapa kali. Gimik ini tidak bertahan lama di WWE. Kemudian WWE mengganti karakter pegulat tersebut dengan The Godfather, seorang mucikari yang disukai banyak orang. Sebelum lanjut, subscribe dulu yang belum subscribe. Support channel ini terus ya, iklannya diklik dan jangan di skip, biar saya semakin semangat dan punya alasan kenapa harus terus bikin konten, oke? Yang ketiga, The Boogeyman. Makhluk yang berasal dari jurang maut, The Boogeyman, muncul dari balik kabut merah, membingungkan dan cukup menakutkan para pegulat yang menghadapinya. The Boogeyman aktif di WWE dalam beberapa bulan. Asal muasal dan penjelasan karakter The Boogeyman sendiri sebenarnya belum begitu terjelaskan di WWE. Belum begitu jelas apakah dia makhluk goib yang dikirim dari dunia lain atau hanya seorang yang sakit jiwa dan menghancurkan jam serta doyan mengunyah cacing. Apapun itu, kehadiran Boogeyman cukup mengintimidasi banyak orang saat itu. Ia salah satu karakter yang paling unik di WWE yang seringkali merangkak di entrance-nya. Bagi kita, fans Indonesia, Boogeyman masuk kategori pegulat seram dan menjijikan tentunya. Selama dia bergulat aktif, Boogeyman sempat mendominasi di feud-nya dengan beberapa WWE superstar seperti Booker T dan JBL. Tapi yang paling banyak diingat adalah momen di mana dia menggigit dan memakan tompel besar di wajah Jillian. Ini jadi salah satu segmen menjijikan di WWE. Sampai di suatu titik di mana Boogeyman memperkenalkan karakter versi kecil dirinya, Little Boogeyman. Ini untuk melengkapi feud dengan Finlay bersama Hornswoggle. I'm the Boogeyman. Yang keempat, Stardust.
Kalau secara karakter gimmick, Stardust bukanlah Cody Rhodes. Ini sebuah personality yang jauh berbeda. Di masa ini tidak ada lagi Cody Rhodes yang sebelumnya. Ia telah dirasuki energi kosmik yang hadir ke dunia dari dimensi kelima. Dialah Stardust. Ya, karakternya mirip-mirip The Phoenix Entity dari X-Men. Stardust sendiri mempunyai kekuatan magic. Selain itu, dia juga punya kemampuan matematis yang luar biasa, berbicara dengan rima yang sempurna dan semacam kekuatan telekinesis atau telepati. Selama berpromo, Stardust sering memperlihatkan kualitas yang bisa selevel dengan villain atau penjahat yang ada di komik superhero. WWE sempat menambahkan The Ascension untuk menambah kekuatan karakter Stardust. Feud Stardust melawan Neville dengan storyline superhero semakin mempertegas karakter Stardust sebagai sang penjahat super. Yang kelima, The Ultimate Warrior. Karakter The Ultimate Warrior di masa keemasannya di WWF hanyalah manusia biasa yang memiliki jiwa heroik dengan warrior spirit. Tetapi ia mendapatkan treatment berbeda ketika bergabung di WCW di akhir masa 90-an. Diceritakan ia hadir di WCW dengan semangat untuk menghadapi Hulk Hogan yang saat itu tengah memimpin NWO. Ia ingin kembali menghajar dan mengalahkan Hulk Hogan yang pernah dia kalahkan sebelumnya di WrestleMania 6 di WWF. Nah, diceritakan di masa setelah dia tidak pernah bertemu Hogan lagi, Warrior mendapatkan semacam kekuatan goib. Di WCW dia bisa menghilang dan muncul begitu saja, seringkali pakai asap-asapan gitu. Ada suatu segmen di mana dia muncul di cermin untuk menakuti Hogan menuju match mereka di Halloween Havoc pay-per-view. Segmen cermin ini sangat terlihat cheesy dan murahan, tetapi di era 90-an begitu saja sudah cukup menakutkan. Yang keenam, Sting. Setelah bertahun-tahun menjadi karakter seorang peselancar dari pantai Venice dengan cat wajah yang berwarna, Sting merasa dikhianati oleh rekan-rekannya di WCW yang bergabung ke NWO. Kemudian Sting off dari WCW selama setahun lebih, di mana saat itu sedang panas-panasnya feud WCW dan NWO. Saat kemunculannya kembali, Sting mengganti penuh karakternya. Sting dengan cat wajah putih dan pakaian serba hitam, terinspirasi oleh film populer saat itu, The Crow. Sting yang versi ini dilengkapi dengan kekuatan goib. Sting memiliki kemampuan teleportasi, mengatur penerangan, serta burung peliharaannya yang seringkali membuat member NWO ketakutan lebih dari sekali. Bagi yang ingin mengetahui kisah dan karir Sting sebagai pegulat, teman-teman bisa menyaksikan videonya di channel ini. Yang ketujuh, The Hurricane. Stand back. Karakter superhero kocak yang diperankan oleh Gregory Helms ini cukup diminati oleh banyak fans, khususnya di Indonesia. Bukan cuma saat segmen di belakang layar, gerakan-gerakan unik Hurricane selalu berhasil membuat pertandingan menjadi lebih menyenangkan. Kita memang tidak pernah melihat Hurricane menggunakan kekuatan supernya saat aktif bergulat, tetapi tidak usah diperjelas lagi bahwa The Hurricane adalah seorang superhero. Sepatutnya seorang superhero harusnya punya kekuatan super kan? Sebagai fans sudah jelas terlihat kalau Hurricane itu bisa terbang. Terlihat di video entrance setiap ia muncul. Ini jadi bukti yang cukup kalau Hurricane punya kekuatan super. Selayaknya seorang pahlawan super, Hurricane juga punya identitas rahasia. Ia bertindak sebagai reporter yang penuh sopan santun, Gregory Helms yang kerap muncul di WWE kala itu. Identitas rahasia ini pasti untuk melindungi dirinya dan keluarga dari serangan penjahat super. Jelas dia punya super power, ya kan? Ya gak sih? Yang kedelapan, Bray Wyatt. Karakter Bray Wyatt jelas bukan hanya sekedar pimpinan sekte biasa saja. Setiap kata-kata yang diungkapkan ketika berceramah menunjukkan kemampuan unik yang dimiliki untuk melihat lebih jauh daripada manusia biasa.
Karakter misterius Sister Abigail yang sering dia sebut dalam promonya, hanya Bray Wyatt yang bisa berkomunikasi dengannya. Ini jelas kekuatan goib yang Bray Wyatt miliki. Kemunculan Wyatt Family secara tiba-tiba setelah kegelapan adalah tipikal gimmick yang sering WWE gunakan untuk karakter supranatural. Bahkan Wyatt pun pernah bilang kalau dia adalah an evil demon atau setan jahat yang dilepaskan dari neraka dan merasuki tubuh seorang pegulat bernama Husky Harris, yang tidak lain tidak bukan adalah dirinya sendiri. Di feud-nya dengan John Cena, Bray Wyatt punya kemampuan untuk mempengaruhi anak-anak untuk menakuti Cena. Kemunculan dia selayaknya hantu saat mengganggu Dean Ambrose dalam Hell in a Cell juga cukup menjelaskan kekuatan Wyatt. Yang kesembilan, The Fiend. Tidak cukup rasanya kalau tidak mengangkat The Fiend di list ini. The Fiend merupakan peningkatan level goib dari karakter Bray Wyatt. Sejak awal kemunculannya, topeng The Fiend sudah sangat menakutkan. Sering muncul secara tiba-tiba dan menghajar siapapun yang ada. Bahkan Vince McMahon sekalipun tidak lepas dari serangan The Fiend. Karakter friendly Bray Wyatt dalam setiap segmen Firefly Funhouse membawa kesan mistis tersendiri. Walau terlihat berwarna, tetapi selalu menyimpan kesan yang mengerikan. Pesan-pesan kriptik ala Bray selalu menjadi highlight di sosial media. Masa pandemi dengan cinematic match menjadi titik puncak level supranatural yang gimmick The Fiend bisa berikan selama kemunculannya di WWE. Terlihat saat feud-nya dengan Braun Strowman dan Randy Orton. Bahkan kekuatannya menular ke Alexa Bliss. Yang ke-10, The Brothers of Destructions. Yang terakhir tentunya yang paling pamungkas, Kane dan Undertaker lah karakter gimmick goib yang paling sukses di WWE. Baik Kane maupun Undertaker masing-masing memiliki kekuatan spesial mereka sendiri. Kane mampu mengontrol api, meledakkan sesuatu menjadi api. Di awal-awal Kane bahkan bisa mengundang kekuatan petir. Undertaker sendiri jelas kekuatannya tentang hidup dan mati. Dalam storyline, banyak pegulat yang mencoba untuk membunuh Undertaker dengan berbagai cara, seperti menguburnya, membakarnya, dan sebagainya. Tetapi Undertaker selalu berhasil bangkit lagi dengan kekuatan baru yang lebih besar. Brothers of Destructions adalah dua pegulat dengan kekuatan goib yang paling melegenda di WWE. Mana nih yang paling sakti? Silahkan komen di bawah.